Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada soal berikut, konsep yang harus dipahami adalah ketika kita mempunyai bentuk akar, baik itu di kiri maupun di kanan, untuk menghilangkan akar tersebut, caranya adalah dipangkatkan dengan 2. Berarti dari bentukan ini kita punya ya, kalau kita pangkatkan 2 atau langsung kita kuadratkan, berarti akar kuadratnya hilang. Atau ingat kembali ketika kita punya akar X terus dipangkatkan 2, maka cukup tulis X-nya saja. Nah, maka yang ini kita sekarang punya ya, akar kuadratnya hilang menjadi 3 pangkat min setengah terus ditambah 1. Sampingnya ini kan awalnya akar kuadrat. Nah, tadi karena sudah dikuadratkan, akarnya kita hapus. Jadi cukup A plus 1 per, untuk yang bawah jangan lupa ikut dipangkatkan 2. Jadi kalau ada A per B dengan pangkat, maka yang atas dipangkatkan, yang bawah juga ikut dipangkatkan. Jadi yang 3 pangkat min 1 per 4 juga ikut dipangkatkan 2. Nah ini kan 2 sama 4 angkanya sama ya. Coret ini 1 ini 2. Sehingga bisa ditulis menjadi 3 pangkat min 1 per 2. Oke, kalau sudah seperti ini, konsep berikutnya adalah kalau ada bentuk pecahan, ini pecahan, dengan tanda sama dengan, boleh dikali silang. Berarti sekarang kita kalikan ya. 3 pangkat min 1 per 2 dikalikan 3 pangkat min 1 per 2, setelah itu ditambah 1. Nah, ini kan perkalian dengan bentuk penjumlahan. Ingat, perkalian dengan penjumlahan, maka dua-duanya harus dikali. Jadi, 3 pangkat min 1 per 2 dikalikan dengan 3 pangkat min 1 per 2. Terus dikalikan juga ya dengan yang belakang. Nah, konsep yang digunakan kalau perkalian pangkat adalah ketika kita punya A pangkat N dikali dengan A pangkat N, maka yang harus dilakukan adalah menjumlahkan pangkatnya. Nah, jadi kita punya ya, ini 3 pangkat min setengah tambah min setengah. Min setengah tambah min setengah, berarti kan penyebutnya sama. Jadi langsung ditulis lagi, tinggal atasnya saja yang dihitung. Berarti min 1 tambah min 1, totalnya adalah min 2. Min 2 dibagi 2, kita punya ya, yaitu min 1. Nah, maka kita tulis 3-nya pangkat min 1. Terus ya, kalikan dengan yang belakang. Berarti kita punya 3 pangkat min setengah dikali 1. Berarti kan tetap ya, karena dikali 1. Sampingnya ini sama saja seperti A plus 1. Nah, kita lihat, kita kan mau mencari A-nya. Berarti yang nggak dibutuhin selain A harus dipindah ruas. Jadi yang positif 1 kita pindah ya, berubah jadi min 1. Sehingga di sini hanya tersisa A saja. Sambil kita cek juga pilihan gandanya. Yang 3 pangkat min 1 per 2 ini sudah ada semua. Yang belum hanya tinggal yang depan saja. Nah, ingat ya, ini sudah pernah juga kalau ada pangkat negatif, yaitu A pangkat min N, ini akan menjadi 1 per A pangkat N. Yang berarti kalau 3-nya pangkat min 1, ini akan menjadi 1 per 3 pangkat 1. Atau ditulis 1 per 3 saja juga boleh. Maka ini kita ganti ya, 1 per 3. Terus satunya diapain? Samain sama penyebut. Jadi 1 itu bisa ya kalau dirubah menjadi 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4, dan seterusnya. Tergantung penyebutnya. Karena ini yang penyebutnya adalah 3, maka satunya dirubah menjadi 3 per 3. Baru yang 3 pangkat min 1 per 2-nya kita letakkan di belakang. Oke, tinggal dihitung karena penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangkan saja 1 dikurang 2. 1 dikurang 3 ya. Berarti kita punya minus 2. Penyebutnya sama, yaitu per 3. Lanjut, ditambah 3 pangkat min 1 per 2. Nah, dari sini kita dapat ya, nilai A-nya yang sesuai itu adalah opsi yang